Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyanto. Hari ini saya akan bercerita ataupun sedikit berbagi tentang bagaimana penservisan, kenapa saya memilih sebagai servis HP sebagai pilihan. Karena banyak yang saya pertimbangkan. Sebelumnya saya itu adalah seorang mekanik, ya, mekanik sepeda motor. Makanya saya beri nama tempat usaha saya itu ya bengkel Android seperti itu. Kita lihat ya. Nah, itu bengkel Android. Hari ini saya akan berbagi pengalaman sedikit mengapa saya memilih kemarin ini. Awal mulanya itu sekitar kurang lebih berjalan 2 tahun yang lalu, sekitar mendekati bulan puasa kalau nggak salah. Itu saya lihat-lihat HP, rupanya di situ ada lewat di beranda saya mau belajar online teknisi HP kayak gitu. Waktu itu saya lihat dan saya banyak mencari referensi mana yang kira-kira menurut saya harganya terjangkau, tapi fasilitas sama materinya itu yang agak memuaskan gitu kan. Sementara ya terus terang saya kan sudah berkeluarga, kan ya sangat tidak mungkin sih saya tinggalkan. Sementara di situ saya belajar mencari ilmu tentang dunia ponsel. Di situ saya cari nafkah sebagai kepala keluarga. Rupanya ada kemudahan, ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kebetulan dibantu, bukan kebetulan sih, qadarullah, ditemukan dengan LPK Quantum yang dipimpin langsung oleh Mbak Tommy, ya. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan keselamatan dan dimudahkan oleh urusannya. Beliau itulah yang mengajarkan tentang ponsel ini saya dari nol, terutama kru-krunya dari LPK Quantum, diantaranya Mas Danur dan segala staf jajarannya di LPK Quantum, terutama Mbak Tommy ya sebagai pemiliknya. Waktu itu saya disarankan untuk membeli alat-alat saya dulu, alat-alatnya saja dulu katanya kan. Saya bilang saya alat nggak punya, ya udah belajar aja dulu. Jadi waktu itu saya belajar dulu alat saya tidak punya. Kebetulan saya hanya punya dulu alat ya ini multitester ini kan, waktu di bengkel saya pakai gitu kan. Terus perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, materi disampaikan dan alat-alat apa yang digunakan, ya alhamdulillah saya sudah mulai bisa membeli alat. Ya walaupun alat itu tidak bagus, tidak seperti punya orang-orang yang wow gitu ya. Kalau untuk membuka-buka baterai mungkin bisa. Nah, saya akan memberikan bagaimana cara saya belajar di LPK Quantum itu ya. Walaupun materinya online, tapi sangat mudah dipahami dan bisa kita mengulang-ulang. Mudah sekali dipahami. Waktu itu ya saya sih pernah hampir putus asa juga sih, kayaknya sulit ini gitu kan. Sulit sekali saya pelajari itu. Saya tinggalkan sekitar 2-3 bulan atau 3 pertemuan atau periode gitu, nggak saya ikuti itu. Waktu itu saya periode 18, tiba-tiba saya tengok sudah periode 24 atau berapa, karena saya sudah tidak mengikuti lagi gitu kan. Saya tetap masih dapat informasi dari grup-grup terutama Telegram atau FB, itu dari kasih tahu kan. Terus disitu saya mengulang lagi, lama-lama saya tertarik karena saya berpikir apalagi yang saya harus kerjakan gitu kan setelah menjalani ya semua sudah saya kerjakan gitu kan. Mulai dari saya memang belum pernah ya bekerja di perusahaan, itu belum pernah. Saya hanya seorang ya usahawan lah, usaha sendiri aja, nggak pernah mengabdi di perusahaan, itu belum pernah saya bekerja. Saya mengandalkan teknik saya. Kalau kadang-kadang ya ada
pengelasan ya kita mengelas, ada perbaikan kulkas ya kita bisa, untuk mesin cuci juga kita bisa, itulah. Karena untuk televisi saya belum bisa karena saya tidak di situ ke. Rupanya setelah saya semakin jauh kemarin ini beda antara televisi itu sudah jauh beda lah gitu kan. Tapi kalau untuk di sekarang komponennya sekarang udah SMD kan, sudah semakin mini sekali. Ya pokoknya intinya untuk belajar di kuantum itu gak rugi lah. Gak rugi belajar di kuantum karena saya sendiri belajar di kuantum itu ya termasuk tanpa ada bakat sekalipun. Bahkan saya sendiri itu belajar selalu mengulang sana lah. Anak saya berisik kali ya, macam mana lah namanya anak-anak kan ya, selalu berisik. Kalau nggak anak-anak ini nggak berisik namanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya kan bercerita tentang bagaimana kuantum itu ya memberikan materinya itu ya cukup detail. Apapun masalahnya, kita punya masalah dan materi semua itu lengkap ya, seperti motonya Mbak Tommy ya, belajar sekali bayarnya sekali, belajarnya seumur hidup, dengan logonya yang mencari berkah Gusti ya, seperti itu. Saya semoga ya beliau ini menjadi amal jariah untuk beliau serta jajarannya lah. Semoga beliau dimudahkanlah urusannya ya, karena Mbak Tommy itu termasuk orang yang bagus sekali, karena ya dia lah yang saya kenal ya untuk dunia ponsel ini, karena saya tidak tahu sama sekali ponsel. Setelah saya belajar sama di kuantum itu ya alhamdulillah ya, selama 3 bulan ini alhamdulillah saya sudah hampir fokus kemari aja ya. Banyak sih sebenarnya kalau pekerjaan itu sebenarnya banyak, cuma kan karena saya masih pemula ya banyak juga nggak bisa. Kalau pekerjaan itu banyak untuk daerah sini tuh, terutama di Rokan Hilir itu ya banyak. Cuma banyak juga saya nggak bisa gitu kan, karena saya belum menguasai begitu ahli kali ya. Kalau untuk ganti LCD ya mungkin sudah bisa lah. Kalau untuk menganalisa kerusakan mungkin tidak bisa, tinggal eksekusinya, karena saya alat itu belum lengkap ya. Saya hanya seadanya, dan saya akan memperkenalkan alat-alat yang ya seadanya lah, tapi untuk bisa untuk makan gitu aja ya. Perkenal ya, ini saya mempunyai yang ini, yang digital ini, kadang yang analog maksudnya, analog punya ada, terus yang digital ini juga ada, yang digital murah-murahan ini juga ada, walaupun masih bisa berlaku, dan ini masih ada lagi. Dan saya angsur-angsur alatnya ini seperti ya obeng, ya bermacam-macam obeng lah, walaupun nah ini ada blower walaupun belum blower KW, tapi kalau untuk buka untuk mengangkat IC mungkin masih bisa. Dan ini ada power supply yang saya sudah upgrade. Sebelumnya saya pakai yang 1 ampere itu kurang ya. Ini ada kabel berpower, dan ini saya beli ini untuk melihat benda-benda kecil ya, sangat kecil sekali lah. Kalau memang nggak bisa hanya pakai benda inilah saya bisa mengeceknya ya. Ya bisa, saya punya alat ini seperti ini. Ya bisa kita melihat benda-benda kecil ya, sangat membantu lah mikroskop kecil seperti ini. Baru saya beli kayak gini, ya ini terutama ini USB doktor ini sangat membantu sekali, karena ya banyak sekali yang bisa dikerjakan. Dan pelan-pelan saya membeli itu ya di sini kita nanti banyak belajar di CPU ini, banyak belajar maksudnya di komputer ini kita banyak ada skematik, ada aplikasi saya ya secukupnya. Ada Unlock Tool saya ada sama Borneo. Di sana diajari kita diajari sama di LPK Kuantum itu kita semua diajari.
semua kita diajari sama LPK Quantum. Cara membaca skema, cara menganalisa, semua lengkap. Untuk rekan-rekan yang tidak pernah belajar sekalipun, kalau memang ada niat pasti bisa. Semua gampang, diajari. Ya apapun masalahnya dikasih tahu kita. Untuk LPK Quantum ini sangat membantu sekali ya. Sangat membantu sekali. Saya bisa belajar online-nya seperti di sini di Facebook bisa, di Facebook tertutup juga bisa. Semua bisa. Ya terima kasih untuk LPK Quantum ya yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Semoga menjadi amal jariah untuk keluarga besar Mbak Tommy dan staf jajarannya juga Mas Danur. Kita banyak berkawan di situ, di grup tuh banyak apapun masalahnya pasti dikasih tahu, mulai dari softwarenya, hardwarenya, semua kasih tahu. Apapun masalahnya ya bisa diselesaikan. Oke, sehari ini saya cuma membagi cerita sedikit ya tentang bagaimana LPK Quantum itu. Jangan ragu, tetap semangat, yakin lah LPK Quantum itu bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.